Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatidzah yang hadir, seluruh guru yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Guru Kamaluddin MA, maka Allah betul hayati wa nafa'at ma'lumi wa azzahu mubi'izih wa karamallahu bidarah. Mudah-mudahan doa beliau dijawab oleh Allah. Juga Mukarram guru kita Ustaz M. Saifuddin, mudah-mudahan doa yang sama untuk beliau. Juga seluruh guru yang lain, mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru sekalian, para hujaj, para orang tua, para sepuh yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf saya juga tidak sebutkan namanya, namun insya Allah senantiasa dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaah yang hadir di malam hari ini atau yang tidak hadir pada malam hari ini, bila semuanya mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, senantiasa Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya dan diistiqamahkan kita dalam tiap-tiap kebaikan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita masih berada pada pergantian tahun Masehi. Sering disampaikan, jangankan ganti tahun, ganti detik pun umur itu berkurang. Karena hidup itu ya kayak lilin, semakin dihidupin ya semakin habis. Pilihannya timbang nyala doang apa bikin manfaat. Kan banyak yang nyala doang bahkan jadi widorot. Mana lilin yang widorot itu yang dipakai buat babi ngepet. Ada. Ya juga jaga itu. Kan namanya widorot. Yang dipakai manfaat itu ya banyak hal. Misalnya di masa lalu kita yang jarang lampu, ada petrolak, seiring perjalanan waktu muncul lilin, maka lilin yang menerangi buat pengajian itu punya manfaat. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari dua hal yang tidak ada lebih afdal dari keduanya
Salah satunya adalah anak oleh muslim, bermanfaat buat muslim yang lain. Dikuatkan pula kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang punya manfaat buat orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu masuk surga itu bukan sekedar amalnya banyak, bukan sekedar sholatnya rajin, bukan sekedar ke Mekahnya sering, bukan sekedar sedekahnya banyak, bukan sekedar silaturahminya rajin, tapi yang paling penting dari sekian ibadah itu ada ridho Allah atau enggak. Dan hampir seluruh, ya hampir pembicaraan ridho Allah itu berkaitan dengan manusia. Sampai-sampai masyhur kita tahu ada hadis ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Orang tua ini kan orang, bapak kita ya orang. Mungkin ada kali yang bapaknya kunyuk kan. Yang bapaknya kunyuk itu cuma kunyuk. Emak kita ya orang, tapi Allah sebutin itu. Dan banyak hadis misalkan menjelaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Atau dalam hadis lain misalnya falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman dengan Allah, kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah kamu. Hadis lain, maka hormatilah tetangga. Urusannya ke orang juga. Allah yang bilang bahwa an-nasu iyalullah, manusia itu keluarganya Allah. Jadi kalau ada yang nyakitin orang lain, urusannya nanti Allah yang nyakitin dia. Orang yang baik kepada orang lain, urusannya nanti Allah yang akan berbuat baik pada dia. Jadi nggak usah dibalas, orang berbuat buruk sama kita biarin aja. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan ridhonya Allah itu kaitannya erat betul dengan manusia. Sehingga orang yang ibadahnya bagus banget tapi sama tetangganya nggak bagus banget, neraka. Orang yang sholatnya kelihatan khusyuk banget, yang kelihatan khusyuk banget, tapi sama teman kelihatannya rusuh banget, neraka. Orang yang kelihatan sering berangkat ke Mekah, tapi sama orang lain nggak pernah ada kata akur dengan sesama, neraka juga. Bahkan ada istilah orang yang ketika dia berangkat haji, tetapi tetangganya ini masih merasakan lapar, hadirin yang dirahmati Allah, hajinya bisa dilaknat Allah. Apa itu? Dalam fikih misalnya, saya sering sampaikan, dalam fikih ketika kita sholat, kemudian di sebelah kita itu ada orang yang sakit, pingsan misalnya, itu wajib kita untuk membatalkan sholat kita demi nolong orang. Atau ketika zaujah, bini, itu dia puasa bi ghairi idin, ya tanpa izin
zaujiha, suaminya, maka fasomuha haram, puasanya dianggap haram. Padahal kan urusannya bini kan orang juga. Tadi yang kita sembahyang kan mungkin logika kita mikirnya kan lebih penting Allah ketimbang orang, tapi nyatanya Allah mentingin orang ketimbang diri. Lebih jauh lagi kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umat engkau, in kuntum tuhibbunallah, kalau emang mereka nih umatmu pada demen sama Allah, fattabi'uni, maka bilang sama mereka, ikutin aku. Ikutinnya kenapa? Nabi itu ya orang, cuman bukan orang biasa. Jadi Masya Allah, ternyata hidup ini kaitan erat dengan hablum minan nas, itu penting untuk bisa menggapai hablum minan nas. Istighfar banyak kita, bahkan yang lain cuman ya misalnya jamaah PPH 100, jamaah lain 1000 misalnya, kan enggak, kita 100 juta misal ini mah namanya kan misal, boleh-boleh kita minta ampun sama Allah sekian banyak setiap hari, tapi nyatanya kita nggak pernah minta maaf dari kesalahan kita terhadap orang lain, maka ampunan Allah nggak bakal turun sama kita. Lagi-lagi urusannya manusia. Nah manusia ini ma'asyiral hadirin nggak bisa lepas kemudian dengan waktu. Dengan waktu itu ya kita berdiri. Maka saya sampaikan tadi ayat Quran atau surah wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian dari waktu kita. Siapa kemudian yang orang gak rugi? Illalladzina amanu, orang yang beriman. Lah tanda orang beriman itu kan bukan hanya sekedar urusan ibadah makhluk. Kemarin guru kita sudah sampaikan ke guru, bukan cuma sekedar urusan ibadah makhluk, ada ibadah bermakhluk. Ada ibadah yang hubungannya kita kepada manusia. Jadi kaitannya nanti dengan urusan majlis. Karena ketemu orang itu ya di majlis. Kalau ketemu orang ya banyak, di jalan itu banyak. Cuman kan kita nggak tahu itu orang apa bukan gitu. Yang kelihatan orang itu ya kan di majlis. Orang itu kan apa namanya, hayawanun natiq, makhluk yang dikasih akal. Yang bedain kita dengan makhluk lain kan di antaranya. Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nemu orang itu ya kita anggap orang yang berusaha jadi orang dah di majlis. Kalau di kafe-kafe itu kan sebagian besar mengerti, walaupun tampaknya orang. Nama asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Illalladzina amanu, yang pertama supaya kita nih jadi orang beruntung, jauh dari kata rugi itu ya beriman aja dulu. Saya ingat guru Bapak sampaikan juga, iman itu kan sifatnya apa? Yazidu wa yanqus. Nah, ukuran iman manusia ini ya yazidu wa yanqus. Kadang nambah, kadang kurang. Kalau ditanya sering kurang apa nambah? Nggak tahu jawabannya. Ya, nambah kan lagi ngaji doang. Pulang aja, udah bahkan belum nyampe rumah nih, ya belum nyampe rumah,
pulang barengan nama di depan kita, orang cakep banget lagi pakaiannya seksi, iman boros bisa di rumah. Ya itu ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngecasnya iman itu ya di sini. Alhamdulillah nih, apalagi ini Al-Amanah udah jadi pusat charger ini, banyak bocah di cas di sini. Ya, mudah-mudahan makin berkah. Amin. Ya. Ini kan puskesmas dan jujur seumur-umur saya baru ini merokok di puskesmas. Kalau biasa kan diomelin, ini enggak. Aduh ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu kudu dijaga. Tadi juga disampaikan bagian dari penjaga itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak orang yang ngaku-ngaku iman atau bahkan dia benar beriman, tapi di akhir hidupnya imannya lost, hilang. Maka penting jaga iman, dan iman kita yakin bahwa kenapa Allah perintahkan kita sholat berjamaah, kenapa Allah perintahkan kita untuk berada di majlis-majlis mulia, kenapa kemudian di antara tanda bahagia itu khulafa'uhu shalih, ngumpulnya bareng-bareng orang saleh. Sebab iman ini gampang kabur kalau dijaga sendiri. Iman kalau dijaga sendiri itu sulit. Kata kita doang benar, kata kita doang beriman, tapi belum tentu kata Allah. Sama kayak kita ngaji Quran dah. Ngaji Quran kalau sendiri benar terus. Benar-benar coba. Udah paling enak ngaji. Ya. Tapi kalau udah depan gurunya keringatan. Tadi dalam hati kata dia nih ya, perasaan gua ngaji udah bener banget kata dia. Ngaji depan guru maka penting kita ngaji terus. Bisa ngukur diri itu ya. Nggak bisa kata kita lebih baik, enggak. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada perlombaan atau ada audisi pun ada juri yang ahli yang bisa menilai. Ada istilah yang tahu wali itu kan wali. Itu yang Subhanahu wa ta'ala bahasanya. Artinya apa? Yang tahu kita ini yang tahu kita ini udah benar apa belum, itu orang yang udah benar. Dan sebenar-benarnya sesuai standar kita untuk benar kan rendah. Sampai-sampai ada doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Kenapa doa itu muncul? Sebab kita yang benar nggak tahu hati. Kalau bahasa almarhum Kiai Zainul MZ, banyak ke minyak babi mereknya ontak kan gitu. Ya banyak babi mereknya ontak. Ya kita nggak tahu, udah pokoknya kalau udah merek ontak udah bener aja begitu. Udah dari Arab minyak babi. Nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Nah benar itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Kala tumuhlika kata. 3 hal yang mampu merusak. Apa diantaranya? Hawa mutabah. Ngikutin hawa nafsu. Kalau kata hawa nafsu kita benar, pasti hancur. Maka standar benar itu standarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih buku panduannya Quran, dikasih buku panduannya hadis. Kalau kata 2 itu benar, benarlah kita. Kalau kurang tapi ngerti bacanya, sebab kan namanya buku panduan. Kalau kita ketika dapat motor itu kan tulisannya ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa macam-macam, Jepang. Nah kalau kita nggak ngerti itu tulisan, ngikut apa kata guru, itu beres. Ada Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita enggak pura-pura so bisa.
ya udah tahu tulisan Jepang misalnya, udah baca terbalik lagi, yang lihat goblok juga lagi. Lalu hebat banget baca kita balik begitu, sama-sama goblok. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu nggak bisa sendiri, jaganya kudu rame. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dari situ baru iman itu akan mengarahkan kita mana sih yang baik. Ya. Saya pernah sampaikan amal baik itu kudu satu ada niat gitu ya, kemudian ada ikhlas, terus ada apa lagi? Sabar. Ada ilmunya, terus ada apa lagi? Sabar. Ada sabar. Ya, ini insya Allah ingat semua, sebenarnya cuma lagi lupa aja itu ya. Ya, cuma lagi lupa aja. Gitu. Namanya manusia. Jawaban kita terakhir itu dong, yang namanya manusia. Gitu. Mahalul khatawan nisyan, tempat salah dan lupa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan, maka subhanallah, Allah kalau udah demen amal kita. Ini saya sering kali inti kasih. Emak kita ini karena demen sama kita, ketika kita manggung, bahkan nggak manggung dah, kita keluar itu dipantesin sama emak kita. Lu mau kemana? Ini mah masuk orang jangan pakai karung. Ya kan mantesin emak kita. Pakai celana yang benar kan gitu. Pakai begini. Bahkan ketika misalnya kita pakai celana yang terlalu ketinggian misalnya, atau misalnya kita pakai tas yang udah rombeng, itu dibeliin lagi supaya apa? Supaya pantas nih bocah berangkat sekolah. Ketika mau manggung misalnya, kalau zaman dulu ada acara Agustusan kan gitu. Ya, mau manggung nih bocah bagaimana biar pantas nih bocah dirapiin dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah tahu kita ini banyak kekurangannya, tapi segala kekurangan yang kita punya ketika kita beriman, maka Allah arahkan kepada hal-hal yang benar. Hal-hal benar itulah yang disebut Allah sempurnakan keimanan kita. Maka orang yang hidupnya istiqomah dalam kebenaran, ya, maka batinnya kuat. Para ulama kita itu masya Allah. Kayak zaman sekarang nih agak ribet ini. Mana sih yang benar itu password, gitu kan? Number 1, number 2 apa number 3? Amin. Apa sih yang buat? Lupa mulai yang buat. Ya Prabowo. Yang 3 Gampang. Gampang bener ya? Gampang. Itu kita cuman kita hadirin rahmat Allah bisa ngikutin guru-guru kita aja udah. Yang mereka penglihatannya jauh lebih dalam ketimbang kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Wen Jawa Timur, ya sama. Ya, dia katakan kalau emang kiainya milihnya adalah satu ya satu, pilihnya 2 ya 2, 3 ya 3. Karena di situ ada keberkahan. Jika pun salah, bicara istihad, jika pun salah masih ada pahala. Jika pun salah masih ada pahala. Nah kalau kita cuman kepengen kita doang nih, ya kenapa milih anu? Enak kelihatan ganteng misalnya. Kenapa milih anu? Bagus karena rambut aku semua misalnya. Kenapa milih anu? Enak karena romana dagingnya banyak banget misalnya. Itu kan urusan, ya kita nggak bisa lihat yang begitu. Tapi yang tahu lebih dalam itu para ahli ulama. Kami saya yakinkan semua 3 ini ada ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya kasih ke situ karena penting. Ya, karena penting. Bukan kemudian saya arahkan harus dukung mana, enggak. Nomor 1 yang penting adalah dia sholat. Itu aja. Nomor 1 yang penting dia adalah sudah. Nomor berapa? Oke, itu yang dipilih gitu. Memang syarat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika membicarakan tentang amilus shalihat ini, dia sampaikan, perbuat aja sesuatu yang menurut kita baik. Kita nggak pernah tahu itu Allah ada di mana, maka baik aja terus. Kayak saya pernah cerita begini, ada orang yang coba-coba nggak baik, nyoba nih nggak baik, biasanya baik dia hidup, haji, salat dan sebagainya. Satu saat nyoba, ya, mampir ke pesantren Al-Jablaiyah. Itu nyoba-nyoba, ya, nggak make nyemek doang. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Baru nyenggol nih, saking emang nggak pernah biasa berbuat baik, kaget mampus, neraka. Subhanahu wa ta'ala. Ya gampang aja begini. Ya, ini kan logika yang biasa apa ya, kita lah gaya banget, ilmu yang enggak. Kita naik mobil nih, bawa mobil. Yang satu nyetel lagu Guns N' Roses. Ya, penyanyi siapa sih namanya? Ya, anak Metallica lah, ya, vokalisnya kan romantis. Ya, itu kita setel. Satu mobil, padahal nih yang satu nih orang bener, cuman orang bener ini lagi nyoba-nyoba pengen dengerin lagu yang rock itu, rock and roll. Yang satu orang yang nggak bener, cuman kebetulan itu lagi pengen denger selawat. Tabrakan berdua. Musiknya masih nyala. Kira-kira kita mau nolong yang mana? Yang selawat tadi. Yang selawat ini orang bener nih. Padahal kan belum tentu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Karena itu bener itu agak sulit kalau melihatnya pakai hawa nafsu, ya nggak bisa. Harus dengan nambahnya iman. Nanti Allah arahkan mana yang benar, mana yang tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena itu urusan-urusan begitu kita terus diingatkan, saling ingati tentang kebaikan, tentang kebenaran. Dan tradisi yang saling mengingatkan itu ya adanya bersama orang-orang benar doang. Shodiqu kaman sodaqa wa laman sadaq. Temanmu adalah orang yang selalu berkata benar kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Kita ngadu sama teman kita, gue bisa nolong mangga, bagus itu, bener banget tuh itu. Kamu lagi siang itu kita rujak memang itu nggak bener berarti orang. Sebab teman yang benar itu nggak selalu membenarkan. Ya dalam arti nggak selalu berkata apapun dibenerin sama dia. Mabuk dikata benar, ya, maksiat dikata benar, bagus segala macam. Tapi orang yang benar itu dia senantiasa ulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar meskipun kadang nyakitin orang, meskipun kadang kita ngucapinnya nggak enak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara jihad yang paling besar itu mengatakan kebenaran kepada penguasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya ini kan kita